Hai 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 untuk semua anak-anak ibu guru. Semangat pagi. Salam jumpa ya untuk kita hari ini di hari Rabu. Baik anak ibu, untuk kabar kita semua berharap kita masih tetap dalam keadaan sehat ya. Juga untuk orang tua kita juga, semoga mereka tetap dalam keadaan sehat, sabar untuk membimbing anak didik kami di rumah ya. Nah anak ibu, hari ini kita belajar masih di bab 6 ya nak, yaitu tentang kisah kelahiran Yesus. Kisah kelahiran Yesus ya. Nah, sebelum kita memulai belajaran kita, baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu sebelum kita berdoa, persiapkan dirimu, duduk yang rapi ya nak, lipat tangannya, kepalanya ditundukkan dan matanya ditutup. Duduk dengan tenang ya nak, kita mulai untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang putramu Yesus yang lahir dalam kandang di Betlehem. Selamat datang Yesus, selamat datang di hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Yang tahu lagunya, kamu boleh ikuti dengan baik ya nak. Baik anak ibu, sekarang mari kita ikuti cerita kelahiran Yesus. Mari kita tonton video animasi yang berikut ini. Kamu ikuti baik-baik ya nak. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, baik anak-anak ibu, sekarang mari kalian dengarkan ya. Kelahiran Yesus merupakan sukacita bagi umat Allah, termasuk bagi Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya. Kelahiran Yesus membawa damai dan kegembiraan. Misalnya saja, pada saat menjelang perayaan Natal, umat Kristiani biasanya sudah mulai memasang pernak-pernik Natal untuk menyambut kelahiran Yesus yang dirayakan pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Mungkin kita juga pasti merasakan hal seperti berikut ini ya. Kita memasang pernak-pernik, misalnya pohon Natal, hiasan rumah yang berbau namanya untuk menyambut kelahiran Yesus atau yang disebut dengan Natal. Natal artinya perayaan syukur umat beriman atas kelahiran Yesus. Natal diawali terlebih dahulu dengan masa Advent. Nah, masa Advent ini artinya adalah masa penantian untuk kelahiran Yesus. Di masa kita menanti kelahiran Yesus, itu yang dinamakan masa Advent. Anak-anak ibu, Allah begitu mencintai umatnya, yaitu kita, sehingga mengutus putranya yang tunggal bagi manusia. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam kitab suci ini, Injil kitab suci ini, inilah yang menjadi pemerenungan untuk kita dalam mengikuti Yesus sebagai Mesias bagi hidup kita yang diberikan oleh Allah. Anak-anak ibu,
kelahiran Yesus menjadi terang bagi hidup kita. Nah, berkat kelahiran Yesus, kita pun memperoleh penebusan atas dosa sehingga kita menjadi anak-anak terang. Nah, merayakan Natal berarti kita mengakui dan menerima rencana Allah yang mengutus putranya ke dunia untuk mengundang semua orang kepada keselamatan. Baik anak-anak Ibu Guru, sampai di sini ya pembelajaran kita pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tentang kisah kelahiran Yesus. Nah, untuk menutup kita berdoa ya. Ingat untuk berdoa, duduk dengan tenang ya nak, lipat tangannya, tunduk kepala, lalu tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang kepada semua orang, terutama yang miskin dan menderita. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kehadiran-Mu ke dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.